Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini sebelum kita dengar firman Tuhan melalui Mana Rema, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kalau kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Apa yang kami dengar, Tuhan mampukan kami menjadi pelaku firman, sehingga seperti kebenaran-Mu berkata, berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini lewat Mana Rema kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema menjadi penyembah sejati. Dalam lambang negara Australia ada dua gambar, dua binatang. Seekor burung kasuari, burung besar yang tidak dapat terbang, dan seekor kanguru. Kedua binatang ini dipilih oleh orang Australia untuk menjadi lambang negara mereka karena dua binatang ini memiliki sifat yang sama, yaitu tidak dapat berjalan mundur. Kalau seekor burung kasuari dengan kakinya yang besar dan berjari 3 itu mencoba mundur, maka ia akan terjatuh. Begitu pula dengan kanguru. Ia tidak dapat berjalan mundur karena terhalang oleh ekornya yang panjang. Akibatnya kasuari dan kanguru hanya dapat bergerak maju. Tuhan sudah merancang bahwa hidup manusia ini harus selalu maju, tidak bisa berhenti atau mundur. Ya, tahun ini dengan pertolongan Tuhan kita maju untuk menggenapi masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita masing-masing. Kata maju dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti berjalan, atau bergerak ke muka atau ke depan, atau menjadi lebih baik. Dengan bertambahnya usia kita secara lahiriah, secara fisik mungkin kita mengalami kemerosotan. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa yang batiniah ini harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Maju dalam hal apa saja. Hidup rohani yang terus bertambah. Dengan jam doa yang bertambah. Buah-buah dalam hidup ini bertambah. Persekutuan pribadi dengan firman Tuhan bertambah. Dan kalau hal-hal ini berjalan baik, maka pengenalan kita akan Tuhan akan bertambah. Ketaatan kita akan bertambah. Kesucian hidup kita akan bertambah. Kita bisa berkata seperti Yohanes Pembaptis berkata, dia harus semakin besar dan aku semakin kecil atau berkurang-kurang. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membangun keintiman lebih dari waktu-waktu yang sudah berlalu. Kalau kita belajar kisah dari Marta dan Maria dalam Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 42, bukankah ini sebuah kisah yang tidak asing bagi kita semua? Marta sibuk melayani. Setelah kelelahan Marta berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta melakukan kesalahan dasar yang kita semua melakukannya dari hari ke hari. Marta memandang usaha-usahanya untuk kerajaan Allah sebagai pekerjaan dan bukan penyembahan. Kalau hati kita benar, kita dapat melayani dalam kebenaran.
Yang Tuhan Yesus inginkan dari kita adalah penyembahan dan bukan hanya pekerjaan kita. Kita dapat menemukan macam-macam bentuk penyembahan dan penyembahnya dalam Alkitab. Kita bisa menemukan macam-macam penyembahan dalam Alkitab. Yang pertama kita melihat ada penyembah yang tidak tergoncangkan. Seperti yang dicatat dalam Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Sekalipun semuanya tampaknya mengecewakan, tetapi kita melihat mereka tetap tidak tergoncangkan imannya. Paulus dan Silas ditangkap, disesah, tapi mereka masih bisa memuji-muji Tuhan, berdoa pada tengah malam. Ada penyembah yang merasa dirinya tidak layak, seperti Yesaya. Yesaya berkata, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam, untuk menjadi penyambung lidah Allah. Maka lidah kita harus disucikan dari kenajisan, dari kata-kata yang sia-sia, dari gosip, dari berkata dusta, dan lain sebagainya. Ada penyembah yang menghinakan dirinya seperti Daud. Jumat yang lalu saya sudah angkat kisah ini. Mikal itu mandul sampai hari matinya karena melihat Daud yang dikatakan oleh Mikal menelanjangi dirinya pada hari ini depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa diri terhormat seperti orang hina, tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Itu penyembah yang menghinakan dirinya. Ada penyembah yang tak terduga, tidak diundang, tapi datang dengan persembahan yang berharga, yaitu perempuan berdosa yang dicatat dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian, kita berusaha dalam hidup ini. Kita tidak dikenal sebagai orang yang berdosa, tetapi kita dikenal sebagai orang yang berdoa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perempuan berdosa ini datang tanpa diundang. Perempuan ini juga tidak datang dengan tangan kosong, tidak datang untuk ikut makan, tapi membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi atau narwastu yang sangat mahal harganya, hampir upah seorang pekerja selama 1 tahun. Kemudian kita bisa menjumpai penyembah yang tidak berselubung, yaitu Musa. Kitab Keluaran berkata, apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Dari Musa kita belajar, Bapak Ibu saudara sekalian, Musa menyampaikan kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya sendiri. Sesudah menghadap Tuhan, mendengar sesuatu, menangkap sesuatu, lalu menyampaikan kepada orang Israel. Kemudian ada lagi penyembah yang tidak terhentikan, seperti rasul-rasul dalam memberitakan firman Tuhan. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-41 berkata, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Rasul-rasul ini adalah penyembah yang tidak terhentikan. Seseorang berkata,
Ketika Kristus memanggil seorang manusia, Kristus meminta orang itu datang dan mati bagi Kristus. Ada lagi penyembah yang tidak diperhatikan, yaitu seorang janda yang memberi 2 peser. Memang tidak ada harganya dibanding dengan pemberian orang-orang lain yang jumlahnya lebih besar. Ya. Persembahan yang tidak diperhitungkan oleh manusia, tapi diperhitungkan oleh Allah. Persembahan yang kita berikan kepada Allah itu menunjukkan ukuran kasih kita kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, persembahan yang kita berikan kepada Allah itu menunjukkan ukuran kasih kita kepada Allah. Memberi kepada orang yang minta-minta di pinggir jalan tentu beda ketika kita memberi kepada orang yang kita kasihi, yang kita hormati. Kemudian ada penyembah yang tidak pernah berakhir. Kita bisa melihat contoh dari kehidupan seorang yang bernama Charles Wesley. Sejak diselamatkan, Charles Wesley menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menghabiskan waktu selama 50 tahun untuk menulis 6.500 lagu nyanyian pujian. Di usia 81 tahun ketika sudah sangat lemah menjelang kematiannya, ia mengarang sebuah nyanyian terakhir. Terlalu lemah untuk menulis, dan Charles Wesley mendiktekan 6 baris pendek pujian kepada istrinya. Dalam usia tua dan kelemahan yang sangat, siapa yang akan menyelamatkan cacing tak berdaya? Yesus, Engkau satu-satunya pengharapanku, kekuatan bagi hati dan dagingku yang lemah. Oh, dapatkah ku peroleh satu senyuman darimu dan singgah dalam kegagalan? Ini semua penyembah-penyembah yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Tetapi ada penyembah yang ketika saya menemukan, itu membuat saya menjadi terkejut. Mengapa? Sebab ada penyembah yang dibinasakan oleh Allah. Aneh ya, kok ada penyembah kok dibinasakan? Coba kita baca Amos pasal 9 ayat yang pertama. Kitab Amos pasal 9 ayatnya yang pertama. Ketika kulihat Tuhan berdiri di dekat mezbah, dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambangnya bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika menemukan dan membaca ayat ini, mengerikan sekali membaca penglihatan Amos yang kelima tentang orang-orang yang dibinasakan justru ketika mereka sedang menyembah Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Mengapa? Bukankah mereka sedang menyembah Tuhan dalam bait-Nya? Penyembahan kepada Tuhan adalah sesuatu yang lahir dari hati, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut belaka. Sebab penyembah yang dicari Bapa adalah penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran. Tidak hidup di dalam daging, tidak hidup dengan tabiat lama, tidak hidup dengan kebenaran sendiri, tapi hidup dengan kebenaran firman Allah. Dan penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran adalah orang yang melalui hari-hari hidupnya dengan keintiman bersama dengan Tuhan. Sehingga tidak seperti bangsa Israel, mezbah yang seharusnya menjadi tempat menyembah dan mencari hadirat Tuhan dinajiskan oleh kejahatan mereka. Tuhan akan mengejar mereka sekalipun mereka menembus dunia orang mati, naik ke langit, bersembunyi di gunung, menyembunyikan diri sampai ke dasar laut. Tuhan akan terus mengejar mereka untuk dibinasakan. Tidak ada tempat persembunyian bagi para pendosa untuk bersembunyi dari hadirat Allah. Penyembah yang dibinasakan adalah penyembah yang tidak hidup dalam penyembahan dan penyembah yang hatinya jauh dari Tuhan. Hidup itu seperti orang yang naik sepeda. Kalau kita ingin menjaga keseimbangan, maka kita harus terus bergerak.
Pagi ini mari kita periksa. Mungkin waktu-waktu yang lalu mezbah doa kita runtuh sehingga persembahan kita jatuh berhamburan ke bawah. Hari-hari yang kita lalui tanpa persekutuan dengan Tuhan adalah hari-hari yang kosong di hadapan Tuhan dan hari-hari yang hilang di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar dari kehidupan Abraham. Kejadian 12:13 masih mencatat 3 kali Abraham bangun mezbah. Tapi kalau Bapak Ibu saudara membaca Kejadian 16 ayat 16, Kejadian 17 ayat 1, 13 tahun lamanya Abraham bisa lupa bangun mezbah karena kehadiran Ismail dalam keluarga Abraham sudah menggeser posisi Allah di hati Abraham. Itu sebabnya Allah memberikan warning dengan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kita berusaha hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Jangan hidup dalam kedagingan. Jangan hidup dalam kehendak diri sendiri. Jauh persekutuan dari Allah itu menuntun kita berjalan dalam keinginan daging kita. Lalu kita melihat siapa penyembah sejati. Penyembah sejati adalah Habil, ya. Bagaimana bisa menjadi penyembah sejati? Dengan mengenal pribadi yang kita sembah. Habil memberi persembahan karena cintanya kepada Tuhan. Kain memberi persembahan karena kewajiban. Mengapa? Kain itu sudah tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan persembahannya. Kok terus saja dipersembahkan? Jawabannya adalah karena Kain hanya mempersembahkan sekedar kewajiban saja. Apakah kita menghampiri Tuhan, membangun keintiman hanya sekedar kewajiban? Tidak ada keinginan atau kerinduan lebih untuk melekat sampai menjadi satu roh dengan Tuhan. Tidak ada kerinduan lebih untuk lebih menyukakan hati Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan hanya sekedar kewajiban saja? Mari kita berusaha Bapak Ibu saudara sekalian. Terus naik tingkat, next level, menjadi penyembah yang sejati dan bukan hanya pengikut-pengikut saja. Tuhan menolong kita untuk bisa memilih dan memilah mana yang Tuhan sukai dan mana yang tidak Tuhan sukai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar. Meskipun kebenaran ini tajam, tetapi kami percaya kehendak Tuhan tidak pernah salah. Tuhan menghendaki keintiman lebih dari kewajiban dan apapun yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Sebab itu biar Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami. Kami menjadi penyembah sejati. Kami menjadi penyembah yang terus bergerak maju sampai apa yang kami lakukan menjadi sesuatu yang Tuhan sukai, yang Tuhan cari dalam hidup ini. Berkati semua yang mendengar kebenaran ini, dan kami percaya sepanjang hari ini berkat Tuhan akan menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.